Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, kalau sebelum sholat enggak salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Sebelum sholat enggak ada salaman, selesai sholat salaman, sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi, mubah. Jadi nggak usah kelahi masalah sepele. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah? Kumaha sadayana? Damang. Mudah-mudahan semua yang hadir ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah bisa orang hidup sendirian? Bisa, jomblo sendirian. Kita ada karena dua manusia yang berbeda jatuh cinta. Mudah-mudahan kalau ayah ibu kita masih hidup dipanjangkan Allah umurnya. Kalau sudah meninggal dunia dilapangkan Allah kuburnya. Jadi kalau ada manusia yang egois, angkuh, sombong, saya, aku, ananiyah, keakuan, keegoan, keangkuhan, maka sesungguhnya yang sendiri itu adalah iblis. Iblis itu sendirian. Jadi kalau begitu jomblo berarti saya nggak ada ngomong begitu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah mungkin acara besar malam ini terwujud tanpa ada kerjasama? Gak mungkin. Keluarga besar orang Cimahi menyambut spesial milad Kuaci yang kedua, tapi mereka tidak ada tampil di sini. Ketua Kuaci gambarnya nggak ada, wali kota nggak ada, bapak kapolres nggak ada, bapak dandim tidak ada. Cuman ada gambar Ustadz Somad sendirian. Allahu Akbar. Ini berarti minta ke panitia tempel tulis bukan caleg. Jadi malam ini tema kita adalah kebersamaan akan indah saat dijalani dan indah saat dikenang. Marilah kita tetap persatukan silaturahmi. Silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu mengeratkan, silatu mengikatkan. Rahim, rahim, mohon maaf, rahim
kantong janin tempat anak dalam perut perempuan. Itu rahim. Silatu menempelkan, rahim menempelkan perut. Apa maknanya? Saya dari perut ibu saya, bapak dari perut ibu bapak, ibu-ibu dari perut ibu-ibunya ibu-ibu. Kita terpisah dalam perut yang banyak dan kita ingin menyatukannya lagi, karena sesungguhnya kita semua berasal dari satu perut. Dia adalah perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Mohon maaf jangan tersinggung. Ada di sini yang bukan berasal dari Siti Hawa, berarti keturunan monyet. Kalau besar King Kong. Kita ini apapun macam sukunya, mau dari Sumatera Barat Minangkabau, mau dari Jawa Barat Sunda, mau dari Sumatera Utara Batak Melayu Karo, mau dari manapun berada, kullukum min Adam, kamu dari Adam, wa Adam min turab, Adam dari tanah. Ustadz Somad diciptakan dari tanah. Ada di sini yang diciptakan dari besi, Robocop, Transformer. Ada yang diciptakan dari agar-agar, ada yang melambai. Ini semuanya diciptakan dari tanah. Teman saya itu Pak Ustadz, orangnya angkuh, sombong, tanah liat. Teman saya ini Pak Ustadz ngajak kelahi melulu, tanah sengketa. Ini semuanya diciptakan dari tanah, akan kembali ke dalam tanah, akan masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing tanah. Jadi kita bisa bersama kalau merasa ada titik persamaan. Bajunya beda, sebelah kiri saya Pak Kapolres, sebelah kanan saya Pak Dandim. Mereka malam ini nggak pakai baju dinas, mereka lepaskan bajunya. Mereka malam ini pakai baju ustadz, sehingga malam ini kalau kami dipasang fotonya 3 nanti diupload di FB, yang manakah yang ustadz? Tiga-tiganya ustadz. Malam ini kita bersama dengan Sayyidi Al-Habib Zaki Al-Idrus, bersama Sayyidi Al-Habib Ahmad Al-Muhajir, para alim, para ulama, tokoh masyarakat. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kamu bukan yang berseragam, bukan yang paling tinggi jabatannya. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling takut di Cimahi ini adalah anak-anak mudanya. Inilah anak muda yang paling takut kepada Allah. Malam libur, malam Ahad, dari Sabang sampai Papua, anak muda mulai bawa sepeda motor sore-sore, bunyi knalpotnya bep 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 bep. Pas lewat di depan rumahnya bep. Tapi di Cimahi nggak ada anak muda yang pacaran, semua datang ke Masjid Agung. Masjid Agung, Allahu Akbar. Yang gimana hubungan kita nanti malam? Gak ada pacaran, ngaji ke Masjid Agung Cimahi. Terus gimana? Habis ngaji kita pacaran. Ya Allah, semua anak-anak muda Cimahi yang pacaran putuskan ya Allah. Teganya Ustadz Somad, baru kenalan pagi tadi. Kalau Ustadz Somad mendoakan putus, itu Ustadz Somad bukan jahat, itu untuk menjaga perempuan. Di Cimahi perempuan dimuliakan. Mana perempuan? Kenapa nggak ada perempuan? Perempuan ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia. Jadi kalau ada orang mengatakan agama Islam melecehkan perempuan, agama Islam merendahkan perempuan, maka datanglah kalian ke Cimahi.
kalian akan melihat bagaimana perempuan dimuliakan, ditempatkan di tempat yang terpuji, di tempat yang mulia. Ini yang hebat-hebat di atas pentas ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Makanya banyak sekarang laki-laki ingin jadi. Kalau ada laki-laki yang melambai, presto garis lunak, serahkan ke Pak Dandim, lapor ke Pak Polres, biar dipaksa mereka besok pagi gerak jalan. Siap, gerak. Siap. Masalah-masalah bangsa ini tidak bisa diselesaikan sendiri ustadz dengan khutbah, dengan ceramah, dengan tausiah, mesti diselesaikan bersama-sama. Lapor, ada program namanya Lapor Kapolres, betul Pak? Lapor Kapolres, ada apa-apa lapor. Gaji lambat turun? Bukan. Lapor yang sifatnya kriminal. Apa kata Pak Kapolres? Ustadz Somad, keluarga saya banyak bekerja di perkebunan-perkebunan, bisnis-bisnis, saya menjadi polisi. Apa jawab saya? Itu hanya tempat pengabdiannya Pak. Ada yang mengabdi sebagai tentara, ada yang mengabdi sebagai pengacara, ada yang mengabdi sebagai hakim, ada yang mengabdi sebagai DPRD, ada yang mengabdi sebagai ulama. Tapi yang paling tahu ikhlas hanyalah Allah Subhanahu. Bedanya kalau orang bertanam kebun kelapa itu hanya untuk anak istrinya, tapi kalau dia menjadi abdi negara, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Polisi, tentara, DPRD, DPD, bupati, kepala daerah, kepala negara, kalau dia ikhlas dapat dua-duanya, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita adil dan amanah. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, gubernur datang, bupati datang, kenapa wali kota nggak datang? Lagi melaksanakan ibadah haji. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Jelas? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal mulka la syarika la, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Nah, setelah kita merasa berasal dari asal yang sama, kita berasal dari tanah, kita berada di atas tanah, bahwa seragam dan baju jabatan itu hanya tempat pengabdian, yang paling mulia, yang paling ikhlas, kita semua nanti pada akhirnya akan mati. Orang kaya? Orang miskin? Maka setelah kita paham itu, kita di dunia ini cuman sementara, nggak ada yang hidup kekal abadi. Kalau kaya sementara, kalau miskin sementara. Maka setelah kita paham bagaimana cara kita menyambung tali silaturahim ini, 5. Yang pertama, silaturahim disambung dengan sholat berjamaah. Ustaz Somad cerita silaturahim sholat berjamaah. Apa kata Habib Zaki tadi? Ini jamaah sudah datang ke Masjid Agung sejak maghrib kabarnya, betul? Asar, zuhur, Allahu Akbar, zuhur, asar, maghrib, isya. Ustaz Somad cerita silaturahim dijaga dengan berjamaah. Ustadznya sendiri nggak sholat berjamaah. Saya sholat berjamaah tadi, maghrib, isya berjamaah. Habis itu acara walimah Pak Ketua kita di rumah beliau.
setelah itu baru datang kemari, dan mudah-mudahan kita istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Kalau sudah berjamaah, jangan kelahi hanya gara masalah merapatkan shaf. Kelahi, luruskan shaf, luruskan shaf. Yang satu makna meluruskan shaf, qadamun bi qadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bi mangkibin, bahu dengan bahu. Saya kalau bahu saya ditempel orang nggak masalah, tapi bagi sebagian orang kalau kakinya, dia orangnya sensitif, kalau kena kakinya dia geli. Saya termasuk yang nggak sensitif, maka saya kalau di kaki saya ditempel, saya diam aja, dengan syarat jangan bergerak. Kadang udah ditempel tumit jarinya bergerak-gerak. Wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami sahabat Nabi menempelkan kakinya. Hadis tentang menempelkan kaki sunnah takririyah, tapi Nabi nggak ada nyuruh. Nggak pernah Nabi sebelum angkat takbiratul ihram lalu Nabi bilang tempel, 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 tempel. Nggak ada. Artinya siapa yang nyaman nempel silakan. Kalau sudah satu kali kita tempel dia geser, jangan ditempel lagi. Tempel-tempel. Kebetulan dia preman baru taubat. Tempel apanya sih? Hanya masalah sepele. Dulu sampai heboh masalah merapatkan shaf ini. Akhirnya datang Covid. Aman 2 tahun. 2 tahun nggak rapat, ada Covid di antara kita. Sekarang Covid sudah pergi, kelahi lagi. Jangan, jaga persatuan. Imam ju'ilal imamu liyu'tamma bih, imam diangkat untuk diikuti, jangan dilawan. Ini anak-anak muda ini banyak ngelawan imam. Sami'allahu liman hamidah, dia udah imam baru sah, dia udah ini imam nggak boleh didahului. Kamu kenapa mendahului imam? Siapa nama kamu? Valentino Rossi, Pak Ustadz. Oh pantasan mendahului imam terus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sholat apa MTQ? Qori kita tadi, Allahu Akbar. Saya kalau ketemu qori yang suaranya dan jamaah bersemangat, saya langsung ingat almarhumah ibu saya. Karena dulu ibu saya ingin saya jadi qori. Aku ingin kau jadi qori. Cita-citanya nggak tercapai. Aku ceramah mak, tapi kau bukan qori. Maka selalu kalau ketemu dengan qori, doakan supaya anak-anak saya bisa jadi qori. Doakan anak saya bisa jadi qori. Anak-anak kita semuanya jadi penghafal Quran insyaallah. Senang nggak tadi dengar bacaan Quran? Anak muda luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majukan jadi imam siapa? Aqra'uhum, yang paling bagus dan paling banyak bacaannya, itu yang maju. Kadang kita di pinggir jalan ada masjid, mampir sholat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah. Apa ini? Itu siapa Pak? Imam ijazah. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana orang kampung sini? Saya Pak. Kenapa imam ijazah itu yang maju? Alhamdulillah ada imam ijazah itu Pak Ustadz. Kalau nggak ada dia, nggak ada sholat di sini. Itu tidak terjadi di Cimahi, karena Cimahi ini gudangnya qori-qori dan alim-alim ulama. Kalau ada imam yang tidak benar, jangan langsung dari belakang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kudeta. Ada adabnya, bermusyawarah.
wa amruhum syura bainahum. Dari maghrib ke isya anak-anak ngaji. Silaturahim dibangun dengan apa? Salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habib, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, katanya nggak boleh salaman selesai sholat Pak Ustadz. Yang nggak boleh salaman itu sedang sholat. Sehat Pak? Itu yang nggak boleh. Kalau selesai sholat, ada ustadz yang ngomong ceramah, nggak boleh salaman selesai sholat, nggak boleh salaman selesai sholat. Tiba-tiba kemarin saya dikirim videonya, dia selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung buka handphone, di komen di bawah, katanya nggak boleh salaman, salaman nggak boleh, buka handphone boleh. Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, kalau sebelum sholat nggak salaman, selesai sholat salaman sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi mubah. Sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman sunnah. Sebelum sholat udah salaman, habis sholat salaman lagi mubah. Jadi nggak usah kelahi masalah sepele. Kamu kenapa nggak ke masjid? Saya kalau Tuan pergi ke Makkah, kalau Tuan pergi ke Makkah, nggak dengar. Kalau Tuan pergi ke Makkah, kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa komiti. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa peniti. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru malam ini mic-nya mati-mati. Sering, biasa, di tempat lain juga begitu. Malah di tempat lain bukan cuma mic-nya mati, lampunya mati. Bahkan pernah pembawa acaranya mati, meninggal dunia. Kita masih hidup sehat alhamdulillah. Pembawa acara panjang umur, panitia panjang umur, Habib panjang umur, Pak Kapolres panjang umur, Pak Dandim panjang umur. Umurnya berkah untuk amal soleh, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Yang kedua, sambung silaturahim dengan ngaji. Siap datang ngaji? Ngaji subuh datang, ngaji duha datang, ngaji zuhur datang, maulid nabi datang, Isra Mi'raj datang, nuzul Quran datang, halal bihalal datang, apapun nama pengajiannya datang,
prinsip ngaji 4D. Datang, duduk, dengar, diam. Ngantuk dapat pahala. Pahala apa? Pahala ngantuk. Malam ini nggak ada yang ngantuk jamaahnya. Saya kalau jamaah ceramah tuh keliling, mata saya ngelihat satu-satu. Saya sudah ceramah 20 menit dari setengah 9, nggak ada jamaah. Kadang beberapa tempat baru muqaddimah. Jamaah yang ngantuk sedang pengajian itu dua kemungkinan. Pertama cacingan, yang kedua diganggu setan. Kalau ada jamaah yang nguap sedang pengajian tertidur, cara membangunkannya cukup dengan takbir. Jadi dengan Allahu Akbar untuk ngusir setannya. Allahu Akbar. Tapi enggak semuanya diganggu setan. Ini kadang ibu-ibu, bapak-bapak dikit-dikit salah setan. Ustaz tolong doakan suami saya enggak sholat. Kenapa? Diganggu setan. Tolong doakan suami saya dilarikan pelakor. Kenapa? Diganggu setan. Kata setan, aku udah lama pensiun. Maka ngaji. Siapapun yang ngisi pengajian datang, gak usah lihat-lihat. Kalau ustadz datang, kiai datang, ajengan datang, pangarsa datang, abah datang, habib datang. Saya kalau yang datang ngisi pengajian habib, saya datang. Alasannya an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya. Menyambung silaturahim dengan zuriat Rasulullah lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan keturunan keluarga aku sendiri. Malam ini kita semua sedang menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak cucu kita sampai hari kiamat menjadi pencinta para habaib. Kok dipanggil habib Pak Ustadz? Bahasa Arabnya cinta itu hub. Orang yang tercinta habib. Kalau banyak ahbab, kalau banyak habaib. Orang yang pertama bergelar habib Sayyidi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Makanya di antara amalan-amalan dari guru-guru kami, dari para habaib, kalau ingin dicintai, kalau ingin disenangi, kalau ingin disukai karena Allah, karena Rasulullah, banyak-banyak mengamalkan ratib Al-Attas. Ada jomblo ngadu ke Habib, Habib saya udah beberapa kali mau nikah ditolak terus. Baca ratib Al-Attas 41 kali. Baru 20 kali ngadap diterima. Lapor lagi, Habib saya baru baca 20 kali kok diterima. Kamu baru baca 20 kali, kamu yang datang. Kalau kamu baca 41 kali, dia yang datang. Nah jadi yang belum baca 41 kali. Kalau enggak ketemu juga 41 kali, tambah lagi. Sampai akhirnya Allah menanamkan rasa cinta. Tapi cintanya bukan pelet, cintanya bukan karena setan, cintanya karena limpahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita juga dicintai oleh kakek mereka, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya kalau yang ceramah ustadz saya nggak datang. Loh kenapa nggak datang? Karena saya maunya ceramah kiai. Kiai datang, ustadz datang, buya datang. Lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain panggilannya. Kalau di Aceh Tengku, kalau di Sumatera Barat buya. Di Aceh jangan panggil buya, karena di Aceh itu buya artinya buaya. Jadi saya berceramah dari Sabang sampai Papua, itu saya perhatikan tempat lain.
Kalau di Makassar, Sulawesi itu tidak dipanggil Buya, tidak dipanggil Kiai, tapi dipanggil Andre Gurutta. Karena lain tempat itu lain memuliakannya. Maka ini panggilan-panggilan kemuliaan. Di Indonesia setiap tempat ada para alim, para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Anak-anak kita sekolahkan agama. Anakku ini ku sekolahkan agama untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Hilang konsentrasi saya ngelihat plastik. Di tempat lain sedekah itu pakai kotak, jadi nggak kelihatan isinya berapa. Di sini kalau 2000 kelihatan. Memang hebat Cimahi. Tiru masjid-masjid lain, tiru gaya Cimahi. Pakai kresek tembus pandang. Ibu-ibu yang nggak bawa uang, masukkan cincin sama rantainya semua. Silaturahim dengan ngaji. Siapapun yang ngisi pengajian di Masjid Agung Cimahi, siap datang, siap hadir. Anak muda datang dengan motornya. Ustadz Somad, setiap anak muda yang ngajak pakai motor hadir terus. Ustadz, kita main pakai Vespa, kita pakai moge, oke. Sepeda ontel nanti dulu. Pakai apapun komunitas-komunitas anak-anak muda, biker subuhan, takbir. Tapi tetap pakai helm, STNK, bayar pajak, pakai helm bunyinya klik. Jangan sampai udah ngelihat saya pakai helm, nanti saya kirim filenya. Jangan sampai kita tidak taat aturan, karena itu untuk kepentingan kita bersama. Sampai ke masjid ngaji, anak-anak biker subuhan ngaji, pas zuhur nggak datang lagi. Pas ditanya nggak datang, biker subuhan, subuh aja Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ngaji sudah, sholat berjamaah sudah. Dengan apa lagi kita jalin persaudaraan? Kumpulkan uang, kumpulkan beras, cari fakir miskin, anak yatim, bawa bantuan supaya jangan sampai masuk dalam golongan ara'aitalladzi yukadzibu. Siapa pendusta agama? Fadzalikalladzi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Tetangga kita 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nanti cek satu-satu, berapa yang miskin, berapa yang fakir, berapa yang nggak bayar uang sekolah, berapa yang diusir nggak bisa ujian. Kemana kita lapor? Lapor ke Pak Kapolres, supaya Pak Kapolres buatkan acara subuh barokah. Masjid ini, masjid ke masjid, kumpulkan duit, cari fakir miskin, bawa beras, bawa sembako, bawa minyak, bawa gula. Kadang kalau anak-anak muda yang buat program, orang nggak percaya. Tapi kalau ada Pak Kapolres, ada Pak Dandim, orang percaya. Kenapa? Pistolnya masih besi. Mumpung seragam masih ada, pistol masih dipercaya, masih ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kenapa Ustadz Somad semangat malam ini? Karena mereka orang-orang muda yang masih berkarya. Bapak Dandim baru malam pertama setelah pelantikan. Program pertamanya diisi dengan pengajian. Awalnya saja sudah baik, maka insya Allah kelanjutannya pun akan baik-baik. Berapa penempatan mereka selama bertugas? Kabupaten, kota, menjadi di Polda, di Polres, di Polsek. Kenangan baik yang akan diingat orang sepanjang masa. Dulu Pak Ustadz, waktu Bapak Kapolres tugas di tempat kami, subuh Jumat dibuat program Jumat Berkah.
dikumpulkan beras, dikumpulkan minyak, ibu-ibu mengumpulkan makanan, diantarkan ke anak yatim fakir miskin. Siap mensupport program ini kalau dibuat? Dari bunyinya nggak yakin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua akan, wah kertasnya udah naik ke atas. Ini namanya senjata makan tuan, ini begini. Allah Akbar. Masya Allah. Allah Akbar. Udah direkam tadi? Aduh, paksa kita ulang sekali lagi. Rekam lah pakai slow motion. Nah, nanti diupload, buatkan backsoundnya. Ria, hilang amal kita karena ria. Uangnya sudah dipegang, kreseknya lewat, nggak jadi nyumbang karena takut ria, syirik. Nggak jadi nyumbang karena takut ria, itulah ria. Uangnya udah dipegang, lewat kresek. Nggak jadi nyumbang karena takut ria, itulah ria. Tarkul amal li ajlin nas, ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Dimasukkan sambil bisik ke teman, rekam ya, rekam. Wal amal li ajlihim syirik, beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Maju kena, mundur kena. Terus gimana? Masukkan, minta tolong pada Allah. Bismillah. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua.